Sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, keren nih mulainya dia. Pastinya kita nggak akan lari dari yang namanya masalah. Iya sih, pasti selalu aja ada masalah dan kita harus menghadapi masalah tersebut. Karena kalau masalahnya nggak diberesin, nanti hati kita galau terus, hati kita jadi nggak tenang ya. Hidup setiap hari itu rasanya gelisah terus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut? Oke? Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, triknya memang banyak sih, tergantung masalahnya ya. Cara menghadapi juga beda-beda. Tapi, untuk menghadapi sebuah masalah, itu dibutuhkan yang namanya mental yang kuat. Ya, setuju ya teman-teman ya? Jadi, masalah karyawan misalnya, ya kita butuh mental menghadapinya. Masalah keuangan, kita butuh mental menghadapinya. Masalah penjualan, itu kita juga butuh mental untuk menghadapi masalah tersebut. Setelah mentalnya kuat, baru kita cari tahu cara menghadapi masalah tersebut. Oke, semoga sampai sini dipaham. Tapi gini guys, kita mungkin nggak tahu ya cara melatih mental yang kuat seperti apa. Nah, buat teman-teman yang kepengen tahu gimana cara membentuk mental yang kuat, terus atau mungkin ada yang sudah tahu tapi pengen mereview atau memperdalam, maka di video kali ini saya ingin berbagi tips 5 cara untuk membuat mental kita menjadi lebih kuat sehingga masalah apapun mudah teratasi. Ini dia. Oke, ini dia 5 langkah untuk membentuk ketahanan mental. Jadi ini ada ini nih. Di sini ada mbak-mbak lagi ber-aikido ya. Dan untuk menjadi seorang aikido yang kuat, yang tangguh, maka mental dulu yang harus kuat. Baru dia bisa berlatih dan yakin sama dirinya bahwa dia bisa jadi pemenang. Oke, belajar dari semangat aikido. 5 langkah untuk membentuk ketahanan mental. Yang pertama adalah kita harus melatih pikiran. Melatih pikiran, oke? Sama seperti seorang bodybuilder ketika membangun otot dan fisik membutuhkan konsistensi, maka untuk membangun mental yang kuat juga butuh melatih pikiran kita secara konsisten. Kamu bisa lakukan hal ini dengan memainkan games yang menantang, ikut tes IQ, mengikuti kompetisi, menjawab kuis-kuis atau teka-teki, dan berdiskusi dengan beberapa mentor, mendengar podcast orang sukses. Oke? Maksud dari melatih pikiran di sini adalah kita belajar tanpa pernah berhenti, oke? Never stop learning. Jadi sebagai seorang leader ataupun pengusaha, apalagi kita di bidang bahan bangunan misalnya gitu ya, teman-teman, never stop learning. Menjadi semakin pintar itu membuat kita menjadi makin percaya diri karena kita merasa bisa mengatasi berbagai macam hal dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Evenly kita nggak punya masalah nih ya, teman-teman nggak punya masalah, cuman ketika belajar tiba-tiba ketemu masalah, tapi Anda sudah punya ilmunya gitu kan, dan Anda tidak akan takut menghadapi masalah tersebut karena Anda sudah tahu mengatasi masalah tersebut seperti apa. Tentunya pengetahuan, ilmu yang Anda pelajari itu, yang Anda kuasai ini, itu tidak hanya dikuasai dalam waktu sehari. Itu perlu waktu yang konsistensi, yang bertahap, dan itu disebut dengan melatih pikiran, membuat kita percaya diri, dan semakin tenang, semakin bijak menghadapi sebuah masalah. Oke? Tips yang kedua adalah pastikan kita paksa diri saat takut. Oke? Jadi untuk keluar dari sebuah ketakutan, keluar dari sebuah kegelisahan, sebuah kegalauan, gak ada cara lain, kita harus paksa untuk nge-push diri kita bahwa kita yakin bisa membereskan masalah tersebut. Orang yang berani bukan berarti nggak pernah takut. Mereka takut tapi memberanikan diri. Nih poinnya ya, memaksa diri. Setiap kali kamu takut menghadapi tantangan, lebih bagus paksain diri buat maju dibandingkan mundur ya. Jadi lebih baik maju dibandingkan mundur. Termasuk ketika takut buat public speaking. Hal kecil ini bakal ngajarin kamu buat berani menghadapi tantangan dari kecil jadi tantangan yang lebih
besar. Oke, tantangan kecil-kecil kita taklukin, ternyata bisa. Tantangan yang lebih besar akan lebih berani untuk kita hadapi ya, karena untuk mencapai sebuah tujuan, apalagi tujuan yang besar, itu dimulai dari tujuan-tujuan kecil terlebih dahulu ya. Kalau memang Anda melihat saya ini bisa ngomongnya seperti ini, yang bersemangat, bisa berintonasi, yang mungkin bermain mukanya seperti ini nggak dibangun dalam waktu sehari. Saya sudah membuat kayaknya ribuan video ya, udah membuat ribuan video ngomong depan kamera seperti ini, dan ini mungkin udah video ke 3000 mungkin kayaknya sih gitu, udah video ke 3000, dan inilah yang Anda lihat hasilnya seperti sekarang. Oke, dan kalau Anda lihat dulu saya seperti apa, Anda boleh lihat dulu video upload yang kita upload pertama kali seperti apa, itulah saya ya. Teman-teman boleh lihat perbedaan saya dulu sama sekarang. Tentunya itu tidak hanya dalam sehari untuk menjadi seperti ini ya. Jadi kita harus memaksakan diri kita saat memiliki ketakutan-ketakutan yang ternyata kita bisa atasi loh ya. Dan yang ketiga adalah dahulukan sebentar, ini kok hilang ya. Dahulukan hal sulit ya, dahulukan hal sulit. Ketika ada to-do list untuk dikerjakan, bakal mudah untuk menghindari yang tersulit. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk melakukan yang sulit terlebih dahulu, kamu melatih pikiranmu memiliki kapasitas yang besar. Akhirnya, hal lain jadi mudah diatasi. Ini namanya avalanche effect, efek salju longsor. Boleh dicoba nih, pilih yang sulit dulu, baru yang mudah. Oke? Nah, saya mau nambahin sedikit sih dari tips yang ini. Jadi gini teman-teman. Awal kita mulai mengerjakan sebuah tugas, itu biasanya energi kita masih gede, konsentrasi kita masih bagus ya, tenaga kita masih bagus, terus stamina kita belum turun, belum ngedrop. Kalau kita mengerjakan dari yang mudah, lama-lama yang namanya stamina sama konsentrasi kan bisa terkikis ya, bisa terkikis. Begitu kita masuk ke yang sulit, stamina kita udah mau habis, malah jadi nggak beres gitu ya. Makanya ketika kita masih dalam kondisi yang prima ya, baik stamina, terus konsentrasi, fokus, mata belum capek nih, otak masih fresh gitu kan, mengerjakan hal yang sulit bisa jadi pilihan untuk yang pertama kita lakukan. Oke, semoga teman-teman bisa nangkep maksud dari avalanche effect ini ya, dan bisa lebih produktif di pengerjaan tugas yang mau Anda lakukan ya. Kalau mulai dari sulit, ngerjain ke gampang, cenderung kita akan ada tenaga tambahan. Wah, ini kan gampang nih, bisa lah gua mah sedikit lagi gitu. Kok dari gampang ke sulit, aduh makin sulit rasanya lemas gitu. Ya, next yang keempat adalah kita melakukan tindakan-tindakan kecil dengan hasil yang besar. Ya, pilih hal-hal yang kira-kira effortnya sedikit tapi bisa menghasilkan yang besar. Jadi ini disebut dengan efek bola salju. Efek bola salju ini terjadi ketika kamu melakukan hal kecil setiap harinya, diulang-ulang secara konsisten dan tanpa disadari, satu hari nanti kamu bisa nikmatin hasilnya. Ya, ini disebutnya atomic habit ya, atomic habit. Hal kecil diulang-ulang secara konsisten sampai suatu ketika kamu bisa nikmatin hasil yang besar gitu. Hal ini berlaku dalam bidang apapun. Nah, saya mau kasih contoh, misalnya public speaking ya, public speaking. Kita kan sudah melawan ketakutan. Cuman kalau melawan ketakutan aja itu nggak cukup untuk menjadi jago public speaking gitu. Jadi kondisi pertama yang harus kita lakukan adalah kita beranikan diri upload video kita ke YouTube, misalnya seperti gitu ya. Mau jelek, mau bagus, udah sikat aja, upload aja ya. Jadi pasti jelek sih, pasti jelek ya guys ya. Lakuin aja. Nah, lakukan secara konsisten, terus menerus setiap hari. Nah, cuman yang mau saya tekankan adalah kalau Anda punya mentor, Anda punya pembelajaran, Anda improve setiap penampilan Anda, ya, diimprove setiap penampilannya, kemudian dievaluasi dan kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari penampilan Anda tersebut. Ya, kalau punya mentor tuh lebih asik, malah nanti dimintain feedback. Mereka kasih masukannya lebih tepat sasaran, mereka kasih metode trainingnya seperti apa gitu kan. Itu yang membuat kita semakin hari semakin jago ya. Dan pada akhirnya Anda
mungkin mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pembicara yang mengisi sebuah acara gitu ya, dan Anda dibayar di sono. Dan itu disebut dengan tindakan-tindakan kecil akhirnya mendapatkan hasil yang besar. Efek bola salju itu dia ya. Next adalah libatkan dirimu guys ya. Kita harus nggak boleh malu, nggak boleh punya alasan bahwa gue ini introvert gitu kan, gue ini ansos gitu ya. Kalau kita mau maju, memang nggak lari dari yang namanya punya relasi, membangun networking. Loh, kan itu banyak orang-orang yang berbisnis online gitu. Tahu mereka juga kaya, ada programmer kaya. Nah, pertanyaan saya, kalau berbisnis online yang beli siapa? Orang juga kan? Terus kalau jadi programmer kan Anda, kalau mau jadi programmer, Anda harus jualan. Oh, berarti Anda harus punya relasi dong. Terus kan gue kerja, emang kerja kan harus ngelamar, harus ketemu perusahaan, lu harus diinterview. Kalau kita nggak punya skill networking gitu ya, nggak punya skill membangun relasi, maka kita akan sulit berkembang, sulit untuk men-scale up diri kita. Atau kita leader gitu ya. Loh, kan gue bos nih, gue enak bos, gue ini punya, gue adalah seorang owner gitu. Kan yang kerja karyawan gini guys. Kalau misalnya mungkin kita anak bos ya atau owner gitu, terus kita jarang berinteraksi sama karyawan kita. Nah, one day kalau Anda nggak punya kemampuan memimpin karyawan dengan baik, nanti karyawannya nggak betah gitu ya. Karyawannya nggak betah karena mereka itu kerja. Ini pandangan saya guys ya, teman-teman ya. Jadi ngobrol juga sama anak-anak sih sebenarnya. Jadi mereka itu kalau kerja itu kan senang dipimpin, senang diarahin gitu kan. Nah, ketika kita nggak bisa ngarahin, ada kecenderungan mereka jadi nggak betah gitu, arahnya ke sono. Nah, maka kita harus punya skill membangun relasi. Oke? Caranya gini ya, biasakan libatkan dirimu dalam berbagai kegiatan, entah itu organisasi, dari kantor, komunitas, kampus, ataupun acara outbound, event apapun, untuk melatih mental dan kepercayaan diri kita. Dengan membiasakan diri melakukan ini, kamu memiliki mental yang terlatih. Jangan selalu menolak dengan alasan introvert. Selamanya aja introvert ya. Jadi, wah gue introvert, gue ansos. Ingat ya, kita hidup kalau mau maju, mau berlimpah, mau sukses, itu nggak lari dari yang namanya harus punya networking ataupun relasi ya. Itu dia 5 tips untuk membangun mental yang kuat. Hopefully ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai pengusaha bahan bangunan, atau mungkin kita bergerak di bidang yang lain gitu, ataupun kita seorang profesional, ataupun kita seorang atlet mungkin ya, atau seseorang yang pengen menguasai skill baru tapi nggak pede. Nah, mental yang kuat ini bisa jadi landasan fondasi untuk kita semua bisa melakukan sebuah aktivitas. Oke, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video-video seperti ini, please welcome, subscribe, like, dan bagikan kepada semua orang supaya mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan mengklik tombol share ya, tombol share. Klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau kita upload video yang baru ya. Itu aja. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.